Salam semuanya. Ini adalah recording untuk kuliah biokimia tanaman di pertemuan keempat. Dan di pertemuan ini kita akan membahas tentang metabolisme karbohidrat. Saya sudah mengupload keseluruhan materi yang mungkin akan berguna untuk pertemuan ini. Dan perkuliahan akan diberikan melalui video ini. Di kelas nanti kita akan lebih banyak berdiskusi saja. Untuk pertemuan ini tentang biokimia tanaman, saya ingin memulai perkuliahan ini dengan memberikan sebuah quotes dari E.B. White. Dia mengatakan bahwa I would feel more optimistic about a bright future for a man if he spent less time proving that he can outwit nature and more time tasting her sweetness and respecting her seniority. Oke, jadi ini lebih banyak tentang bagaimana the sweetness of nature, which is basically itu adalah karbohidrat, gula ya. Yang manis itu gula. Yang akan kita bahas, kita akan melihat lagi sedikit tentang biomolekul yang beberapa minggu yang lalu juga kita sudah bahas. Kita akan lihat tentang ruang lingkup karbohidrat, bagaimana metabolismenya, termasuk di dalamnya itu tentang bagaimana glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron juga nanti akan bekerja. Oke, ini adalah materi yang minggu lalu kita sempat bahas tentang bagaimana struktur paling dasar building block dari makhluk hidup itu adalah biomolekul yang pada dasarnya adalah hidrokarbon. Jadi terdiri dari atom hidrogen dan atom karbon. Kenapa yang menjadi dasar utama molekul makhluk hidup itu adalah molekul hidrokarbon, kita juga sudah bahas, karena atom karbon mampu berikatan dengan stabil dengan atom-atom lainnya. Oke. Ini jugalah yang membuat kehidupan di muka bumi, kehidupan yang kita tahu, itu berbasis karbon. Saya juga pernah kemarin mempropose beberapa ide, mungkin ada teman-teman yang juga pernah membahas, mungkin ketika kita berbicara tentang kehidupan di planet lain, kita akan temukan kehidupan berbasis silikon misalnya, atau kehidupan berbasis nitrogen dan sebagainya, seperti itu. Jadi, yang kita tahu, kehidupan di muka bumi berbasis karbon, terutama hidrokarbon. Nah, untuk gula, untuk hidrokarbon, jadi dia merupakan basis molekul organik gitu yang paling sederhana. Jadi maksudnya ya karena dia basisnya, karena dia dasarnya untuk molekul organik, ya dia tidak bisa dipecah lagi untuk menjadi molekul yang sederhana dan disebut sebagai molekul organik gitu. Kalau yang lebih sederhana dari itu dia sudah bukan molekul organik lagi. Nah, yang merupakan molekul yang lain tuh, molekul-molekul lain yang kita ketahui yang mendukung kehidupan merupakan derivat atau turunan dari hidrokarbon itu tadi. Nah, jadi ketika gugus-gugus fungsi dari molekul lain menempel pada backbone si hidrokarbon yang kemarin kita sempat bahas, dia akan menjadi molekul yang lain. Nah, jadi sifat-sifat derivatnya itu, sifat-sifat turunan dari hidrokarbonnya itu akan berbeda-beda tergantung dari gugus apa yang menempel. Nah, kita lihat ada gugus apa saja sebenarnya. Oke, gugus fungsi yang penting yang membentuk makhluk hidup itu ada yang dari nama familinya itu ada yang membentuk alkohol, aldehid, keton, asid atau asam, amina, amida, tiol, ester, alken, dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, yang membentuk sugars, membentuk gula, itu ada apa saja? Ada karbonil, ini juga karbonil, ada aldehid, ada keton. Ada lagi nggak yang lain yang dia membentuk, yang dia bisa ditemukan di dalam gula? Nggak ada ya. Jadi adanya itu adalah aldehid dan keton. Nah, gugus fungsi aldehid dan keton inilah yang kalian bisa temukan di dalam molekul gula. Jadi seperti itu. Nah, kita juga sudah bahas ini ya, biomolekul yang kecil yang ada di dalam makhluk hidup itu. Ada asam amino, polimernya nanti jadi protein, asam lemak, polimernya nanti jadi lemak, nukleotida, polimernya adalah DNA dan RNA, serta gula yang terakhir ini yang akan kita bahas. Gula, polimernya karbohidrat. Nah, jadi molekul kecilnya itu gula. Ketika kita bicara tentang gula, yang dimaksud itu adalah molekul kecilnya, sakaridanya gitu. Nah, jadi
Molekul gula ini yang penting untuk sumber energi dan struktur pembangun kehidupan. Gula yang kita makan, yang kita campur ke dalam kopi, kita campur ke dalam teh yang menciptakan rasa manis, itu merupakan bentuk sakarida paling sederhana. Nah, jadi itu bentuk karbohidrat paling kecil. Ketika kita bicara karbohidrat, dia kan jenisnya berbeda-beda. Yang paling kecil itu adalah gula. Nah, yang gula itu mengandung gugus alkohol dan karbonil. Dia bisa dibagi menjadi berdasarkan jumlah karbonnya, tipe gugus karbonilnya, dan jumlah unit gulanya. Oke, jadi kalau misalnya kalian lihat nih, dalam satu menu makanan manusia, ini misalnya, ada yang dari ubi. Nah, ubi ini juga merupakan karbohidrat kompleks, pati mungkin di dalamnya. Jadi itu adalah polisakarida, dan ketika dia dicerna dan menjadi sumber makanan, dia dipecah menjadi karbohidrat yang terkecil lagi. Oke, jadi intinya keseluruhan sumber energi, mau itu digunakan oleh manusia, digunakan oleh hewan, mau digunakan oleh tumbuhan, bentuk apapun karbohidratnya, ketika dia akan dijadikan sebagai sumber energi, dia akan dipecah menjadi molekul yang paling kecilnya. Jadi mau itu dia berbentuk karbohidrat berbentuk pati, amilum, segala macam, dia bakalan dipecah lagi. Nah, jadi kita lihat nih, masing-masing jenis-jenis karbohidrat itu. Kalian lihat tadi di bagian depan ada gugus fungsi ya. Dengan gugus fungsi aldehid, hidrokarbon yang terattach, yang bersambung dengan gugus fungsi aldehid, dia menjadi gula aldosa. Nah, jadi gugus fungsi aldehid terdiri dari atom karbon yang berikatan dengan atom hidrogen dan berikatan rangkap dengan atom oksigen. Oke, jadi glukosa yang kita tahu sebagai gula sederhana itu, dia merupakan jenis gula aldosa, karena yang menempel di situ adalah gugus fungsi aldehid. Fruktosa, yang kalian tahu merupakan rasa manis dalam buah-buahan, itu merupakan gula berjenis ketosa, karena gugus fungsi yang menempel pada backbone hidrokarbonnya itu adalah gugus fungsi keton. Oke, jadi ada dua jenis gugus karbon yang menciptakan molekul gula. Ada dua jenis gugus fungsi, yaitu gugus fungsi aldehid dan gugus aldehid dan gugus keton. Itu berdasarkan jenis gugus karbonnya. Berdasarkan jumlah unit gulanya, ada yang monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida itu terbentuk dari satu unit gula. Oke, jadi satu unit saja, satu unit gulanya. Seperti contohnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Disakarida terdiri dari 2 unit gula. Dia adalah sukrosa, laktosa, dan maltosa. Oligosakarida itu merupakan gula dengan jumlah 3-10 satuan monosakarida. Jadi unit sakaridanya itu 3-10. Bisa trisakarida, tetrasakarida, dan sebagainya, berdasarkan berapa jumlah unit sakaridanya ya. Polisakarida terdiri dari ratusan sampai ribuan. Jadi sudah berbentuk rantai dia, sudah sangat panjang ikatannya. Contohnya selulosa. Selulosa itu yang membentuk kayu, dia juga merupakan bagian dari karbohidrat ya secara teknis. Pati yang ada di dalam umbi-umbian, glikogen yang ada di dalam otot manusia, yang ada dalam tubuh manusia, dan juga amilum. Nah, penjelasan satu-satunya untuk masing-masing gula ini. Untuk yang monosakarida, C6H12O6, rumus bangunnya itu seperti ini. Jadi ketika dia dilepas seperti ini, ketika dia dilepas seperti rantai, seperti backbone yang kemarin kita pernah lihat ya, kalian ingat di website yang kemarin saya sempat kasih lihat, dia akan, ketika cincinnya itu dilepas, dia akan berbentuk backbone seperti ini. Oke, jadi ada yang berbentuk alfa di glukosa, beta di glukosa.
Fruktosa bentuknya seperti ini. Fruktosa itu memiliki 5 atom karbon. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Glukosa itu memiliki 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi rumus bangun fruktosa itu seperti ini. Oke, jadi monosakarida memiliki 1 unit sakarida. Untuk disakarida, contoh pertamanya itu adalah gula tebu, seperti sukrosa. Nah, sukrosa ini ketika dia kemudian, kita lihat nanti di slide selanjutnya ya, ketika dia terhidrolisis, tercampur dengan H2O dan dengan dibantu oleh enzim sukrase, C12H22O11 ini menjadi C6H12O6 dan C6H12O6 lagi. Jadi kalian ingat C6H12O6 itu apa? Glukosa. Artinya sukrosa ini terbentuk dari 2 unit glukosa. Sorry, C6H12O6, C6H12O6. Mungkin kita bisa lihat di slide selanjutnya untuk mengkonfirmasi. Maltosa juga terdiri dari 2 unit glukosa. Sorry, dari 2 unit sakarida maksud saya. Jadi ada 2 unit gula untuk membentuk maltosa. Polisakarida, dia merupakan rangkaian molekul monosakarida yang lebih panjang gitu. Misalnya tepung dan selulosa. Jadi dia merupakan rangkaian dari sejenis glukosa D. Inulin merupakan rangkaian dari sejenis fruktosa. Jadi rantai fruktosanya itu sudah panjang, dia akan membentuk inulin. Polisakarida yang merupakan rangkaian molekul-molekul pentosa disebut dengan pentosan. Oke. Contoh pentosan misalnya ada araban, arabinosa, terdapat pada dinding sel buah, seperti pada buah sakura, buah pir, dan lain sebagainya. Silan atau silosa silage, itu terdapat pada dinding sel kayu, pada jerami, pada kulit biji-bijian, dan sebagainya. Dan ada juga yang terdapat pada kaktus, kedua jenis pentosa ini terdapat pada cairan lendirnya. Nah, ini yang tadi saya pengen kasih lihat untuk mengkonfirmasi benar nggak sih disakarida tertentu terbentuk dari monosakarida tertentu. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini. Glukos untuk memberikan visualisasi yang lebih gampang ya. Glukos seperti ini. Fruktos dengan sisi 5 ini, sementara galaktos seperti ini. Nah, laktos merupakan gabungan dari 1 unit glukosa dan 1 unit galaktosa. Jadi glukosa dan galaktosa membuat laktosa. Maltosa merupakan gabungan dari 2 unit glukosa. Jadi glukosa 2 buah bergabung jadi maltosa. Sukrosa terakhir merupakan gabungan dari glukosa dan fruktosa. Kalau misalnya kalian agak-agak lupa ya, ini fungsinya untuk apa saja, kebanyakan buat apa saja, hal yang mungkin juga akan memberikan memudahkan untuk mengingat, misalnya glucose yang paling sederhana, laktosa, laktat, itu berarti yang biasa kita temui dalam karbohidrat dalam susu. Makanya ada orang beberapa yang laktos intoleran terhadap laktosa, itu berarti dia tidak bisa mencerna produk-produk susu, keju, susu, dan segala macamnya. Oligosakarida 3-10 linked sugar, 3-10 unit gula yang bersambung. Polisakarida lebih dari 10, biasanya unitnya 100, 1000, segitu jumlahnya. Oke, untuk berdasarkan jumlah atom C-nya, ada yang triosa, 3 atom C, tetrosa, 4 atom C, dan selanjutnya pentosa, heptosa, dan selanjutnya. Nah, yang tadi saya sempat mention di awal, nah pentosa, ada yang arabinosa, silosa, dan ribose, seperti yang kita sudah bahas ketika kita membahas tentang sel. Jadi, deoksiribonukleik acid, ribosa di situ, jadi dia ada dalam RNA. Kemudian ada deoksiribosa, ribonukleik acid, deoksiribonukleik acid, itu kan yang ada dalam DNA dan RNA. Heksosa beratom karbon 6, ada glukosa, fruktosa, galaktosa, dan manosa. Oke, selanjutnya.
karbohidrat dan glikobiologi. Nah, glikobiologi itu apa? Glikobiologi, kalau setiap kalian ketemu kata glikolisis, glikoprotein, itu artinya ada unsur karbohidrat di situ. Glikolisis, protein, dan lisis. Lisis itu artinya pecah. Kalau kalian ketemu juga ada istilah yang istilah sel pecah kemarin saya lupa. Oke, kita bahas itu lain kali, saya lupa itu. Nah, ketika kita ada ketemu kata istilah gliko, itu artinya dia berurusan dengan karbohidrat ya. Ada banyak jenis karbohidrat seperti yang tadi kita sempat bahas, yang kita bahas di depan. Kebanyakan, tapi nggak semua ya, kebanyakan formula empiriknya itu adalah CH2O. Jadi, untuk masing-masing atom C, ada 2 atom H, ada 1 atom O. Beberapa molekul karbohidrat yang lain ada yang mengandung N, P, dan S. Nah, satu lagi info yang saya pengen kalian ingat, glycoconjugates. Nah, glycoconjugate ya dalam bahasa Indonesianya, glycoconjugates ini adalah polimer karbohidrat yang tertempel pada protein atau lipid. Jadi kalian ingat, waktu kita membahas tentang sel, terdapat yang namanya glikoprotein. Coba lagi ingat ketika membahas tentang membran sel. Ada glikoprotein di situ, ada glikolipid di situ. Oke, dibuka lagi catatannya tentang pembahasan tentang membran sel. Di dalam sel, kebanyakan oligosakarida terdiri dari 3 atau lebih unit dan tidak berada dalam keadaan bebas, selalu tersambung ke molekul non-gula seperti lipid dan protein, ya, seperti yang tadi kita bahas di dalam glikolipid dan glikoprotein. Tapi itu dalam keadaan di mana dia adalah oligosakarida. Nah, monosakarida itu lain cerita. Oke, untuk metabolismenya, ini saya sering ulang-ulang ini. Karbohidrat itu adalah sumber energi dan berperan sebagai building block dalam sebuah sel. Dia juga berfungsi penting dalam respirasi sel. Jadi maksudnya, kalian tahu kalau respirasi itu apa? Respirasi itu kan, kalau kita berbicara dalam level organisme manusia, respirasi itu kan proses bernafas ya, organ respirasi, organ pernapasan. Tapi tujuan utama dari respirasi itu adalah bagaimana kita mendapatkan oksigen untuk bisa menjadi bahan bakar, membakar glukosa itu menjadi energi. Jadi pada intinya, respirasi itu hampir sama juga dengan proses metabolisme karbohidrat itu, karena bagian paling dasar yang akan kita bakar dalam respirasi itu kan dalam bentuk glukosa gitu. Dalam metabolisme aerob yang membutuhkan oksigen, aerob itu butuh oksigen, anaerob itu tidak butuh oksigen, tapi kita akan bahas itu lain kali. Oksigen digunakan untuk mengoksidasi fotoasimilat atau hasil fotosintesis dengan mengikuti persamaan berikut. C6H12O6 ditambah 6O2 ditambah 6H2O. Menghasilkan 6CO2 ditambah 12H2O dengan energi yang dilepaskan adalah 2.869 kJ per mol. Ini merupakan, saya tekankan ya, ini merupakan persamaan yang sangat-sangat disimplify, sangat-sangat dibuat sangat sederhana. Namun pada kenyataannya, satu molekul glukosa untuk menghasilkan energi itu prosesnya sangat panjang. Oke? Persamaan metabolisme karbohidrat tersebut bukanlah cara langsung bagaimana gula dioksidasi. Jadi itu nggak langsung seperti itu. Itu merupakan persamaan yang disimplify, disederhanakan. Pelepasan energi sebesar 2.869 kJ per mol itu secara langsung akan menghancurkan sel. Itu adalah energi yang sangat besar untuk sebuah sel. Jadi kalau dilepaskan begitu saja, dalam satu reaksi sederhana yang tadi kalian lihat, satu sel itu bisa hancur. Makanya, proses proses metabolisme karbohidrat itu menghancurkan karbohidrat untuk menghasilkan energi itu dibagi menjadi 3 tahap, bertahap-tahap dia. Ada tahap glikolisis, ada tahap siklus Krebs, dan transport elektron.
Nah, masing-masingnya ini juga terdiri dari puluhan reaksi. Jadi nggak cuma 3 ini juga. Ada 50, paling tidak ada 50 reaksi tersendiri dalam keseluruhan proses ini. Jadi ada banyak. Oke? Ke 50 proses itu dibagi-bagi stage-nya, tahapnya. Ada tahap ketika itu disebut glikolisis, ini tahap siklus Krebs, ini tahap transport elektron. Tujuan utamanya apa? Menghasilkan energi untuk sel dalam bentuk ATP. Jadi, bagaimana caranya molekul glukosa, molekul karbohidrat sederhana itu diubah menjadi ATP. Nah, itulah stage-nya yang yang akan dilalui: glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Silahkan kalian lanjutkan ke video bagian 2 untuk melihat secara detail bagaimana masing-masing stage ini terjadi dan bagaimana dia menghasilkan energi untuk sebuah sel.